Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Instagram timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STY untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan. Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk, yang saat ini membela klub Liga Inggris Leeds United, belakangan ini mengisyaratkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini semakin menguat setelah interaksi di media sosial yang menunjukkan ketertarikan Struijk untuk bergabung dengan skuad Garuda. Semua berawal dari komentar antara Pascal Struijk dan rekan satu timnya, Joel Piroe, di platform Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Struijk menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia sementara. Ungkapan ini menarik perhatian banyak penggemar, mengingat Struijk merupakan pemain dengan darah Indonesia yang cukup diperhatikan oleh penggemar sepak bola di tanah air. Tak lama setelah itu, Piroe membalas komentar Struijk dengan menuliskan Indonesia is calling, yang semakin menguatkan spekulasi mengenai kemungkinan Struijk bergabung dengan timnas Indonesia. Komentar tersebut menciptakan ekspektasi tinggi di kalangan penggemar yang sangat mendambakan kehadiran pemain berkualitas seperti Struijk di lini depan Garuda. Pascal Struijk yang lahir dari orang tua berkebangsaan Indonesia merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Meski saat ini bermain di liga yang kompetitif, pengalamannya di Eropa dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dikenal memiliki keterampilan defensif yang solid, serta kemampuan membaca permainan yang baik. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang mengisi skuad, kehadiran Struijk akan semakin menambah kekuatan tim asuhan coach STY. Meskipun Struijk belum secara resmi mengumumkan niatnya untuk membela timnas Indonesia, komentar-komentar di media sosial tersebut menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung. Situasi ini memberikan angin segar bagi penggemar yang berharap agar timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas. PSSI pada tahun 2024 ini memang bergerak sangat cepat dalam melakukan proses naturalisasi pemain tim nasional. Usai beberapa waktu lalu resmi menaturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Regenders, lalu juga tengah melakukan proses naturalisasi Kevin Dix. Kini, PSSI dikabarkan kembali mengincar satu nama pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Nama pemain yang dimaksudkan tersebut adalah Ole Romeni. Melansir dari akun Instagram Sibola ID, penyerang berusia 24 tahun tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh agen sang pemain, yakni Joost Ebergen beberapa waktu lalu. Ya, itu benar.
Dia sedang mempertimbangkannya, ujar Joos Ebergen beberapa waktu lalu. Kabar ini tentunya cukup positif mengingat beberapa waktu lalu Ole Romeni juga dikabarkan telah dihubungi oleh pihak PSSI mengenai kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang kini membela FC Utrecht tersebut memang disebut sudah dihubungi oleh PSSI. Kabar ini juga diutarakan oleh salah satu YouTuber ternama, Yusa Nugraha, di kanal YouTube pribadinya. Sosok Ole Romeni memang diharapkan akan menjadi salah satu ujung tombak utama apabila jadi dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berpostur 185 cm ini sudah bermain sebanyak 7 kali untuk FC Utrecht di musim 2024/2015 ini dan telah mencetak 2 gol. Tentunya dengan performa tersebut, diharapkan dirinya dapat menjadi jawaban dari lemahnya sektor penyerang di timnas Indonesia saat ini. Banyak kebutuhan dadakan, ajukan aja di Ada Kami. Tijani Reijnders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya. Eliano Reijnders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Reijnders, kakak dari Eliano Reijnders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari bek Leeds United Pascal Struijk yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struijk mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menjadi sorotan ketika ditanya soal rencana tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Namun, setelah Kevin Dix dirumorkan bakal ada nama tambahan lagi. Paling santer adalah Jairo Ridwald serta Miliano Jonathans. Belum lama ini,
Sekjen PSSI yang bernama Yunus Nusi ditanya terkait rencana naturalisasi Jairo dan Miliano tersebut. Nah, ekspresinya ketika menjawab jadi sorotan netizen. Meski begitu, ia tidak menjelaskan